Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2 pada tugas besar 2 Mekanika Tanah 1. Pada soal nomor 2, itu ditanya yang pertama, hitungan tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi. Nah, yang berikutnya, gambarkan diagram tegangannya. Terus yang ketiga, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai permukaan tanah, serta gambarkan juga diagram tegangannya. Pertanyaan yang keempat, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah, serta gambarkan juga diagram tegangannya. Dan yang pertanyaan kelima, berikan analisis terhadap hasil-hasil tersebut. Nah, ini ya gambarnya tadi pada soal nomor 2. Kita akan menjawab yang pertama, yang A. Bila mat 2 meter di bawah permukaan tanah, tegangan total itu QA sama dengan 4 dikali 19,61 ditambah 2 dikali 26,47. Dan didapatkanlah hasil QA 131,38 kN per meter persegi. Kita cari tegangan porinya. Tegangan pori sama dengan VA 6 dikali 9,81. Didapatkanlah hasil tegangan porinya 58,86 kN per meter persegi. Yang ketiga, tegangan efektif. Didapatkanlah hasil dari tegangan efektifnya 72,52 kN per meter persegi. Nah, ini diagram dari perhitungan yang tadi ya. Nah, kita bisa lihat diagram tegangan soal nomor A sebagai berikut. Next, pertanyaan berikutnya, bila di permukaan tanah, tegangan total, ini yang pertanyaan C, saya akan menjawabnya. Nah, didapatkanlah hasil QA-nya 184,32 kN per meter persegi. Tegangan porinya 78,48 kN meter persegi. Serta tegangan efektifnya 105,84 kN per meter persegi. Dan di sebelahnya bisa kita perhatikan, didapatkanlah diagram dari hasil perhitungan tersebut seperti ini. Yang pertanyaan D, bila mat naik sampai 2 meter di permukaan tanah. Sama, kita akan mencari tegangan total, dan didapatkanlah hasil 203,94 kN per meter persegi. Terus tegangan porinya didapatkan hasil 98,1 kN per meter persegi. Serta tegangan efektifnya didapatkan hasil 105,84 kN per meter persegi. Dan bisa kita gambarkan diagramnya pada gambar tersebut seperti ini. Pada pertanyaan terakhir, kita diberikan untuk menganalisis. Setelah mencoba menghitung tegangan-tegangan tersebut, saya simpulkan tegangan yang matnya di permukaan atau di atas permukaan nilainya sama, asalkan jarak kedalaman berkelipatan sama. Oke, soal nomor 2 bagian B. Diketahui suatu profil tanah terdiri dari 5 meter compacted sandy clay diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama, pada 5 meter di bawah muka tanah. Kepadatan tanah adalah 2,05 mg per meter kubik, 1,94 dan 1,22 mg per meter kubik untuk masing-masing lapisan tanah tersebut.
ditanya, yang pertama hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Yang kedua, hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter dari permukaan lapisan silty clay. Pertanyaan ketiga, beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, pada pertanyaan A, kita bisa perhatikan pada perhitungan tersebut didapatkanlah hasil 32,15 15 mg per meter persegi serta 17,15 meter persegi. Sedangkan yang ditanya A tadi adalah hitungan tegangan total, air pori, dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Oke, next pertanyaan keduanya tadi, hitunglah tegangan total, air pori, dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Nah, di sini kita bisa lihat hasil perhitungan dari pertanyaan kedua. Asumsi kepadatan kering tanah medium dense sand adalah 1,80. Oke, lanjut. Yang pertanyaan ketiga, beri komentar dari perbandingan kedua kondisi tersebut. Menurut saya, dari hasil perhitungan dengan perbedaan posisi muka air tanah terhadap titik tinjauan P, maka didapatkan kesimpulan bahwa apabila muka air tanah mengalami penurunan, pada yang ditinjau akan mengalami penurun tekanan pori yang mengakibatkan kenaikan dari tegangan efektif tanah, sehingga tanah memiliki tegangan efektif yang lebih baik apabila kondisi muka air tanah tidak tinggi. Nah, baiklah, sekian presentasi dari soal nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.